banyak. Banyak. Itu sorban. Hah? Sorban. Sorban. Silakan. Dan lain. Lu mau ini? Pertanyaan seputar lagu ya teman-teman. Oke. Kak, if you could describe album baru kamu pakai satu warna apa? Warna hijau. Kenapa? Karena empuk. Empuk dan segar. Oke. Empuk dan segar. Will Afgan Kacamata Era will be back in the future? Yes, he is back now. Ke Kacamata Era. The fans will be glad. Iya. Agan boleh ceritain dong kenapa awal mulanya bisa ini comeback, padahal kan udah lasi ke segala macam terus tiba-tiba ngeluarin album sekaligus penampilan baru kamu. Habisnya banyak yang komen di sosmed kayak kangen Agan yang berkacamata, terus kangen Afgan merilis album bahasa Indonesia lagi kapan gitu. Terus pas aku ingat-ingat udah 7 tahun yang lalu loh. Aku terakhir rilis album bahasa Indonesia. Biasanya kan cuma single-single, terus mostly albumnya bahasa Inggris kan belakangan ini gitu. Jadi akhirnya aku merasa tahun ini deh pengen balik lagi ke genre yang udah membesarkan nama aku, yaitu pop Indonesia. Sekaligus aku mau bikin gimmick nih. Gimmicknya adalah karena aku kembali lagi ke genre pop Indonesia, genre sad boy. Aku bakal berkacamata lagi dan judul lagunya pun judulnya Kacamata gitu. Itu buat semua fans yang selalu kangen gitu. Kangen Afgan yang kacamata gini, udah khusus lagu ini aku berkacamata lagi. Berarti setelah ini akan Kacamata Era terus atau Ya, emang mungkin- hanya pas lagunya aja? Mungkin kadang pakai kadang enggak gitu. Soalnya matanya juga udah nggak perlu pakai kacamata. Berarti kacamatanya udah nggak ada minus ya gitu ya Kak? Nggak ada. Cuma kacamata gaya berarti ya? Cuma kacamata. Cuma demi fans kangen ya Kak? Iya, cuma biar. Tapi kamu nyaman pakai kacamata atau enggak? Aku sih lebih nyaman nggak pakai. Nggak tahu ya. Soalnya udah kebiasaan sih ya. Udah 4 tahun terakhir nggak pakai. Tapi nggak apa-apa. Buat semua fans yang kangen, aku kembali berkacamata. Karena menurut aku ini gimmick yang lucu aja sih. Karena dulu Afgan yang dulu kan identik dengan kacamatanya ya gitu. Kayak penyanyi cowok berkacamata, ya orang pasti mikirnya Afgan gitu kan. Jadi kan setelah aku udah lepas kacamata mungkin pada kangen. Ya udah. Berapa tahun sih Kak? Udah dari kapan nggak pakai kacamata? Udah 4 tahun, kayaknya 4 tahun terakhir aku udah lepas kacamata. Karena juga 4 tahun terakhir kan fokusnya di album yang bahasa Inggris gitu. Jadi genrenya pun R&B. Saya ingin penampilan yang baru gitu. That's why aku memutuskan untuk operasi lasik. Tapi untuk project yang ini, ya aku balik lagi ke genre pop Indonesia. Agan ceritain dong video klipnya nih Kacamata sama Yuki juga. Iya, video klipnya seru banget, syutingnya dibantuin Yuki. Aku juga nyari model video klip tuh sekarang udah sampai susah ya, karena mostly sih udah pernah semua. Jadi kayak bingung siapa lagi ya. Terus kemarin sempat ada beberapa pilihan, cuman jatuhnya di Yuki karena konsep video klipnya kan lebih kayak bukan yang romantis gitu ya. Yang hubungannya tuh justru lebih agak toksik, terus agak kayak battle antara cewek dan cowok ini gitu. Di hubungannya tuh yang kayak lucu-lucu toksik gitu lah. Lucu-lucu toksik. Ya, pokoknya nonton aja. Gak ada adegan yang kayak romantis atau pelukan segala macam, gak ada sih. Ini emang nunjukin sisi yang lebih kocaknya aja lah gitu dari hubungan yang toksik. Jadi ya udah, kayak menurut aku pas banget Yuki dengan ekspresinya dia yang bisa lucu, yang bisa kayak candid. Dia kan kayak bodo amat ya, takut jelek atau apa gitu. Jadi pas banget lah. Kemarin aku happy banget dengan hasilnya. Tadi juga sempat ngamen di bawah, maksudnya kayak ngobrol nyanyi bareng, bawain lagu barunya sama Afganisme yang lain di bawah. Cerita kan tadi hektiknya di bawah segala macam. Nah, menyenangkan sih aku enjoy banget konsep basking seperti ini karena nggak ada batasan antara aku sama fans gitu. Kayak kita semua melebur menjadi satu, nggak ada panggung. Terus konsepnya memang semua orang bisa nonton dari manapun. Ada yang tadi nonton dari seberang jalanan lah segala macam, ada yang dari atas pohon tadi saya lihat. Saya ngerasa justru yang kayak gini tuh connectionnya lebih kerasa gitu, lebih deket jadinya sama pendengar. Jadi tadi sih seru banget. Saya pertama kali ngadain konsep seperti ini, dan tadi ya kayaknya pada happy semua. Harapannya dong Kak untuk single ini Kak, dan untuk fansnya gimana?
Harapannya sih semoga single ini bisa memberikan sebuah apa ya, rasa bahagia di hari-hari kalian. Karena sebenarnya kalau secara lirik lagu Kacamata ini memang liriknya galau, tapi secara melodi dan secara musik dibikinnya ceria. Jadi berarti kita konsepnya adalah ingin menertawakan kegalauan gitu. Jadi mungkin pesannya adalah harapannya buat teman-teman semua yang mungkin lagi sedih, lagi galau, ya nggak usah terlalu berlarut karena semuanya akan lewat gitu. Kan ini akan album ke-7. Iya. Ada berapa lagu sih di dalamnya mungkin? Ada 10 lagu di album ini, semuanya hampir berbahasa Indonesia. Terus ya aku excited banget sih karena kayaknya kalian bakal suka deh gitu. Ada lagu galau-galaunya banyak loh. Lagu galau ya ada, pasti lagu ballad sad boy Afgan ada. Mungkin seperti kayak era 2008 tapi dikemas musiknya dengan musik yang sekarang gitu. Jadi kayaknya harusnya sih semua pendengar Afgan yang setia dari awal bisa appreciate album ini gitu. Itu inspirasi dari mana aja dari lagu-lagu itu? Dari kehidupan saya pribadi dan juga saya karena orangnya kan nggak terlalu suka cerita tentang kehidupan saya ya. Jadi medium yang nyaman buat saya bercerita adalah musik gitu. Jadi musik adalah tempat dimana saya bisa benar-benar jujur tanpa harus cerita terlalu gamblang lah gitu. Tapi ya itu proses hidup saya kan kemarin juga di tengah-tengah proses pengerjaan album ini saya sempat naik haji dulu. Jadi di situ juga banyak pemikiran-pemikiran dan pemahaman tentang hidup yang lebih dalam dituangkan lagi di album ini gitu. Jadi kayaknya ini cukup dewasa lah albumnya. Oke, sekarang tolong nyanyiin favorite line from the Kacamata. Memang aku yang salah, suka cari masalah. Salahku setengahnya, berharap pada manusia. Kecewa akhirnya. Nah itu. Berharap pada manusia, kecewa akhirnya. Karena kunci kekecewaan adalah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah dan Tuhan. Masya Allah Pak Haji. Allah. Kak Afgan kan udah lama nih di dunia tarik suara, apalagi sih pencapaian-pencapaian yang belum Kak Afgan capai gitu, atau ada target lagi yang mau dikejar? Oh, Konser tahun depan. iya. Saya sih, ya target sih ada beberapa project yang kita lagi jalanin ya. Saya juga lagi belajar bikin label sendiri, belajar produce artis baru. Jadi lagi belajar producing, terus ada ini konser tunggal tahun depan insya Allah kalau misalnya lancar di bulan Juli di Jakarta. Terus ada film juga, besok kita syuting pertama kali. Film? Ya, tapi ya pokoknya ikut satu project film yang seru. Terus lagi showcase nanti di Malaysia album ini retrospektif. Ya sisanya sih apalagi ya, udah sih itu so far itu aja udah banyak ya PR-nya kayaknya. Kak, filmnya tadi boleh di-spill nggak sih? Spill dong. Jangan nggak boleh. Itu juga saya juga harusnya nggak nggak boleh boleh. bilang ya. Cuman ya enggak lah. Aku cuman sebagai Kan biasanya supporting. cameo. Kalau sekarang Supporting. Nggak cameo tapi supporting, tapi ya syutingnya nggak banyak lah. Gitu. Kak, menurut kamu lagu yang paling hits dari Kakak dari dulu sampai sekarang apa sih yang Kakak tahu? Lagu yang paling banyak dikenal orang? Lagu aku sendiri. Iya. Yang paling melejit. Kayaknya Pana Asmara ya, atau enggak kayak Terima Kasih Cinta juga. Kayaknya semua orang tahu lagu itu ya. Alhamdulillah sih kayaknya. Aku banyaknya dikasih lagu-lagu bagus dari musisi-musisi yang pernah kerjasama. Tadi katanya tergila-gila sama lagu sendiri itu Kacamata. Kenapa lagunya? Aku sih suka banget ya karena kayaknya kombinasinya semua pas gitu, musiknya pas, liriknya pas, sama nggak tahu ya energi dari lagu itu tuh bikin aku semangat aja, bikin aku senang, kayak mood booster gitu. Ya, masih suka nggak sih mas? Enak kan mas? Ya makasih mas. Kamu bantuin promo ya mas? Boleh dong, main ke Genep mau. Iya emang nanti hari Senin ke. Oke, kita ketemu ya. Iya. Udah? Oke, terima kasih. Terakhir ya. Ya, boleh tips ngalah nggak? Tapi ya tips ngalah tapi nggak makan hati. Tips mengalah nggak makan hati. Wah susah sih. Kalau misalnya emang harus ngalah,
biasanya ngalah tuh agak paksa ya, jadi selalu akan makan hati. Jadi menurut aku kalau mau ngalah adalah ya udah nggak apa-apa ngalah, tapi mendingan gue cabut aja gitu. Bener. Ya kan? Oke. Daripada mati. Udah nggak usah ngalah-ngalah ya. Setuju. Oke, thank you Kak. Sukses terus album barunya. Makasih ya. Terima kasih. Dah. Kan kaos, kan kaos. Iya, boleh sih. Sorry.